Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang beton prasitak dan prategang, di mana materi yang kita dapat adalah keadaan kehilangan gaya, batas kekuatan lentur dan geser pada balok struktur beton prategang dan perancangan blok ujung atau zona pengangkuran. Sebelum kita melanjutkan materinya, saya akan memperkenalkan kelompok 3 nama-namanya. Pertama, saya sendiri, Sri Devi. Kedua, teman saya. Dan saya Nitya Winnie. Baik, kita lanjut ke materinya. Bentar. Kehilangan gaya prategang, pengertiannya adalah proses hilangnya sebagian gaya prategang yang diakibatkan oleh beberapa hal yang terjadi pada saat proses pelaksanaan pemberian gaya prategang itu sendiri. Pada umumnya, sumber kehilangan prategang dapat dibedakan menjadi dua bagian besar, tergantung dari waktu terjadinya, yaitu kehilangan jangka waktu pendek atau immediate loss of stress, dan kehilangan jangka waktu panjang atau long-term losses of stress. Okay, next. Secara umum, kehilangan gaya prategang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, time independent losses. Ini adalah kehilangan gaya prategang langsung atau segera setelah beton diberi gaya prategang. Kehilangan gaya prategang secara langsung ini disebabkan oleh, pertama, perpendekan elastik beton. Yang kedua, kehilangan akibat friksi atau geseran sepanjang kelengkungan dari tendon. Ini terjadi pada beton prategang dengan sistem post tension. Yang ketiga, kehilangan pada sistem angkur antara lain akibat slip di angkur. Oke, kehilangan gaya prategang yang kedua yaitu time dependent losses. Ini adalah kehilangan gaya prategang akibat dari pengaruh waktu, yang mana hal ini disebabkan oleh yang pertama, rangkak atau creep, dan susut pada beton. Yang kedua, pengaruh temperatur. Yang ketiga, relaksasi baja prategang. Kehilangan gaya prategang pada beton dapat dikelompokkan dalam dua kategori. Yang pertama, kategori pertama, kehilangan elastis, yaitu kehilangan yang terjadi pada saat proses fabrikasi, termasuk perpendekan secara elastis. Kehilangan karena pengangkuran ataupun akibat gesekan atau friksi. Yang kedua, kategori kedua, kehilangan yang bergantung pada waktu, seperti rangkak, susut, dan kehilangan yang diakibatkan oleh efek temperatur dan relaksasi. Faktor kesulitan dalam menentukan kehilangan ada dua. Yang pertama, untuk memperhitungkan besarnya kehilangan gaya prategang pada penarikan pasca tarik, pada umumnya menarik tidak dilangsungkan bersama-sama. Penarikan tidak dilakukan bersama-sama, tetapi secara bertahap, kawat demi kawat. Sehingga dengan sendirinya proses perpendekan elastis juga berlangsung secara bertahap pula. Yang kedua, rangkak yang terjadi pada beton prategang lebih besar daripada sistem pasca tarik, oleh karena gaya prategang diberikan pada saat pembebanan adalah faktor utama dalam menentukan besarnya rangkak. Oke, yang selanjutnya teman saya. Di sini ada kehilangan gaya prategang. Berdasarkan hasil penelitian, kehilangan gaya prategang akibat rangkak dan susut mencapai nilai 5% sampai dengan 7%. Pada kondisi gaya prategang normal, besarnya kehilangan gaya prategang berkisar antara 35.000 sampai dengan 60.000 PSI atau 241 MPa sampai dengan 414 MPa. Dan metode prategangnya terdapat dua metode pemberian gaya prategang pada beton. Yang pertama itu pratarik atau pretension method. Baja diberikan gaya prategang terlebih dahulu sebelum beton dicor. Prinsip dari metode ini itu sebagai berikut. Yang pertama itu kabel pada tendon diberi gaya tarik terlebih dahulu, kemudian diangker pada
abutmen tetap. Tahap 2, kemudian dilakukan pengecoran pada cetakan atau framework yang sudah disediakan sedemikian rupa untuk melingkupi tendon yang sudah diberi gaya prategang dan dibiarkan mengering. Tahap ketiga, setelah mengering sesuai dengan umur beton yang direncanakan, kemudian dilakukan pemotongan kabel pada tendon sehingga terjadi gaya transfer ke beton. Setelah gaya prategang ditransfer, maka beton akan melengkung ke atas sebelum menerima beban kerja. Seperti yang terlihat pada gambar di bawah, setelah beban mulai bekerja, maka balok beton tersebut akan kembali menjadi rata. Ini contoh gambarnya tadi, metode pratarik. Yang kedua, pasca tarik atau post tension method. Beton dicetak terlebih dahulu dengan sebelumnya sudah diletakkan saluran untuk kabel baja dimasukkan ke dalam beton. Ini disebut dengan duct. Berikut adalah penjelasan tentang metode ini. Yang pertama itu penyiapan duct, melengkung dan cetakan atau framework, kemudian beton dicor. Yang kedua, setelah beton cukup umur dan kuat menahan gaya prategang, kemudian kabel baja dimasukkan ke dalam duct atau saluran melengkung yang sudah disediakan. Selanjutnya dilakukan penarikan dengan menggunakan jack hydraulik. Penarikan ini dilakukan pada salah satu sisi, sedangkan pada sisi satunya dilakukan pengangkuran mati. Setelah diangkur, kemudian pada ujung saluran dilakukan grouting. Dan yang ketiga, setelah pengangkuran, balok beton akan menjadi tertekan. Maka beton mengalami transfer gaya karena saluran tendon melengkung. Maka balok beton akan melengkung ke atas. Ini salah satu contoh dari metode pasca tarik. Batas kekuatan lentur. Keadaan batas pada kondisi batas ini, kuat batas lentur ditentukan berdasarkan konsep kompatibilitas regangan dengan memperhitungkan regangan-regangan yang terjadi pada saat transfer prategang. Terdapat beberapa keadaan batas di mana struktur berhenti berfungsi. Kondisi yang paling penting diantaranya adalah keadaan batas runtuh, lendutan, dan perubahan kedudukan yang berlebihan dan letak. Keadaan batas runtuh terjadi itu ketika keruntuhan pada satu atau lebih penampang kritis akibat lentur, geser, atau puntir. Pecahnya blok ujung, keruntuhan bantalan atau elastomeric bearing, dan atau angkur. Keruntuhan tulangan akibat rekatan dan angkur, dan adanya keruntuhan sambungan antara elemen-elemen pracetak dam yang dicor di tempat atau case in situ. Keadaan batas runtuh dapat juga terjadi akibat lelah fatigue, getaran karat, tumbukan akibat ledakan, atau gempa dan kehancuran akibat api atau pembekuan. Tegangan-tegangan yang diizinkan beton untuk struktur lentur SNI 032874-2002, tegangan sesaat setelah penyaluran gaya prategang dan sebelum terjadinya kehilangan gaya prategang sebagai fungsi waktu, tidak boleh melampaui tegangan tekan serat terluar, lalu tegangan tarik serat terluar, lalu juga ada tegangan tarik serat terluar di ujung struktur di atas tumpuan. Apabila tegangan melampaui nilai-nilai tersebut di atas, maka harus dipasang tulangan ekstra atau non-prategang atau prategang untuk memikul gaya tarik total beton yang dihitung berdasarkan asumsi penampang penuh sebelum retak. Yang kedua, B. Tegangan pada saat kondisi beban layan sudah memperhitungkan semua kehilangannya prategang yang mungkin terjadi. Tidak boleh melampaui tegangan tekan serat terluar akibat gaya prategang, beban mati, dan beban hidup tetap. Tegangan tekan serat terluar akibat gaya prategang, beban mati, dan beban hidup total
Lalu juga ada tegangan tarik serat terluar dalam daerah tarik yang pada awalnya mengalami tekanan. Ini gambarnya, yang sebelah sini momen lentur negatifnya, yang sebelah sini momen lentur positifnya. Lalu juga ada gaya geser pada struktur beton prategang. Yang pertama, pada analisa balok, diagram momen dan diagram geser merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan interaksi keduanya dalam merespon badan luar dapat memberikan efek pada struktur balok. Sama halnya pada hal momentum lentur, kekuatan geser balok perlu didesain untuk memikul gaya geser akibat beban luar. Keruntuhan geser adalah bersifat tiba-tiba dan sangat sulit diprediksi. Keruntuhan ini merupakan hasil dari gaya tarik diagonal pada badan balok untuk balok T dan atau kotak yang ditimbulkan oleh tegangan geser dan tegangan normal arah memanjang. Dalam hal ini, tulangan geser konvensional berupa sengkang melintang digunakan untuk memikul gaya tarik pada beban balok setelah pembentukan retak diagonal. Sengkang dengan jumlah yang cukup perlu disediakan untuk menjamin keruntuhan lentur dapat tercapai yang pada umumnya jenis keruntuhan lentur sangat mudah diprediksi. Selanjutnya, terjadinya retak miring pada struktur balok beton. Terjadinya retak pada balok prategang disebabkan oleh beban berlebih yang bergantung pada besaran nilai momen lentur dan gaya geser seperti ditampilkan pada diagram di bawah ini. Region A, flexural cracks, yang region B, flexural shear cracks, region C, flexural cracks. Retak miring pada struktur balon, yang pada lokasi A akan terjadi retak vertikal setelah tegangan tarik normal pada serat paling ekstrim penampang balok melebihi kuat tarik beton. Retak lentur adalah tegak lurus terhadap garis netral arah memanjang, yang pada lokasi B di mana nilai momen dan geser relatif besar maka akan muncul retak miring, incline crack, dan retak ini umumnya disebut retak lentur geser. Jika tulangan geser atau sengkang tidak mencukupi tersedia, maka retak ini akan mengakibatkan kehancuran geser dalam tekan lebih lanjut. Luas porsi beton di atas garis netral tidak mampu lagi memikul gaya tekan tambahan dari timbulnya retak miring akibat lentur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sri. Pada lokasi C, retak miring dapat pula terjadi ketika nilai momen relatif kecil dibandingkan dengan aksi gaya geser. Retak miring ini umumnya terjadi pada lokasi mendekati perletakan perubahan tanda pada momen lentur. Pada kedua lokasi tersebut, tegangan tarik yang tinggi akan terjadi secara lokal pada daerah garis netral atau D/2 dari balok. Retak ini disebut sebagai retak geser pada balok atau web shear cracks dan sangat sering terjadi pada balok dengan badan web atau web yang relatif ramping. Efek gaya prategang pada kuat geser. Gaya prategang pada balok beton akan memperlambat terbentuknya ketiga jenis retak tersebut. Sudut retak miring yang pada akhirnya timbul akan lebih kecil terhadap garis netral penampang balok beton atau retak miring. Akan lebih landau dengan adanya gaya normal akibat gaya prategang. Tegangan tekan normal dari gaya prategang atau sigma, rumusnya sigma P/A akan mengurangi tegangan tarik yang terjadi akibat tegangan geser dan tegangan tarik normal. Gaya prategang juga memberikan kontribusi terhadap pengurangan sudut retak akibat gaya geser pada beton menjadi lebih landai terhadap bidang horizontal. Penggunaan tulangan sengkang menjadi lebih efektif dengan adanya gaya prategang untuk meningkatkan kuat geser balok. Sengkang akan memikul gaya tarik yang lebih besar, khususnya pada lokasi retak miring yang landau.
Jika kabel prategang dengan eksentrisitas tertentu dan sudut kemiringan terhadap bidangan horizontal, maka komponen vertikal gaya prategang TF akan bekerja berlawanan arah dengan gaya geser. Komponen vertikal tersebut akan memberikan kontribusi yang besar pada kekuatan geser penampang. Kekuatan geser penampang balok prategang. Untuk balok prategang sendiri, dengan tulangan geser pada balok besarnya kuat geser adalah kontribusi kuat geser beton dengan tulangan sengkang, di mana terdapat rumusnya. Kuat geser tulangan sengkang vertikal berikut di bawahnya itu adalah rumusnya. Dan kuat geser tulangan-tulangan sengkang vertikal. Ini adalah rumus untuk mencari kuat geser tulangan-tulangan sengkang vertikal. Kontribusi kuat geser beton pada penampang beton diambil dari nilai terkecil gaya geser yang diperlukan untuk menghasilkan antara retak lentur geser atau retak geser pada badan inti balok. Retak lentur geser, gaya geser yang diperlukan untuk mencapai terjadinya retak miring akibat aksi lentur geser dapat diambil sebagai jumlah dari: pertama, gaya geser existing ketika retak lentur pertama terbentuk. Yang kedua, gaya geser tambahan yang diperlukan untuk menghasilkan retak miring. Dan yang ketiga, komponen vertikal dari gaya prategang. Selanjutnya, saudara saya, Lina. Ada di sini kekuatan geser penampang balok prategang. Yang retak geser pada badan balok, jika sebuah penampang tidak retak pada beban lentur, maka gaya geser yang diperlukan untuk menghasilkan retak geser pada badan inti balok diberikan rumus seperti ini. VWC dikurang V1 tambah PV. VT tambah PW. PW atau PV ya? Kabur. VT adalah nilai gaya geser ketika bekerja secara bersamaan dengan tegangan normal yang disebabkan oleh gaya prategang dan gaya luar, yang akan menghasilkan tegangan tarik utama Q1 sebesar 0,33 FC pada lokasi titik berat penampang, titik berat kabel prategang atau pada titik pertemuan sayap dan inti untuk balok T. Kemudian dipilih yang paling kritis dari ketiga lokasi tersebut dengan memakai rumus seperti ini. Oke, lanjut. Ini ada rumus-rumus kuat geser minimum, kuat geser maksimum, sudut sengkang, dan luas tulangan sengkang minimum. Lanjut. Perancangan balok ujung atau zona pengangkuran. Zona angkur merupakan bagian komponen struktur prategang pasca tarik di mana gaya prategang terpusat diseluruhkan ke beton dan disebarkan secara lebih merata ke seluruh bagian penampang. Secara umum, zona angkur dibagi menjadi dua jenis, yaitu zona angkur lokal yang berbentuk prisma persegi yang berada di sekitar angkur dan tulang-tulang pengekang. Yang kedua, zona angkur global yang merupakan daerah pengangkuran sejauh dimensi terbesar penampang yang juga mencakup zona angkur lokal. Untuk perencanaan daerah pengangkuran lokal dan global, hal-hal yang harus diperhatikan adalah seperti ini. Yang pertama, didasarkan pada gaya tendon terfaktor, PSU. Faktor beban sama dengan 1,2 terhadap gaya penarikan tendon maksimum. Yang ketiga, faktor reduksi untuk zona pengangkuran pasca tarik 0,85. Pada zona pengangkuran harus dipasang tulang untuk memikul gaya pencar, belah, dan pecah yang timbul akibat pengangkuran tendon. Tulangan minimum dengan kuat tarik nominal sama dengan 2% dari masing-masing gaya tendon terfaktor harus dipasang pada arah-arah
ortogonal yang sejajar dengan sisi belakang dari daerah pengangkuran untuk spalling atau pecah. Spelling. Lanjut. Ada aspek material. Kuat tekan nominal beton pada daerah pengangkuran global dibatasi sebesar 0,7. Tendon pasca tarik tidak boleh ditegangkan sampai nilai kuat tekan contoh. Silinder yang dirawat sesuai dengan komponen strukturnya mencapai 28 MPa untuk tendon majemuk atau paling sedikit 17,5 MPa untuk tendon atau batang tunggal. Angkur pasca tarik. 3 jenis tegangan kritis yang ditimbulkan pada beton. Yang pertama, tegangan tumpuk di belakang plat angkur dan memerlukan tulangan kekangan untuk mencegah crushing. Tegangan bursting atau pencar pada zona transmisi. Tegangan spalling pada permukaan beton dekat angkur. Di bawah adalah contoh gambar dari tegangan tumpuk, tegangan bursting, tegangan spalling. Penambahan badan pada blok ujung atau zona angkur untuk penampangan balok I yang lebih lebar balok angkurnya dan lebih lebar daripada lebar badan balok. Daerah penebalan badan untuk menjamin tegangan akibat prategang dipencarkan dengan baik pada penampangan I dan bahwa tegangan tumpu pada plat tumpu tidak berlebihan sehingga tinggi badan atau sehingga sama dengan tinggi badan atau lebih. Tegangan tumpu di belakang plat tumpu PO per A1 sangat tinggi sehingga beton dapat hancur atau crushing. Namun, beton di daerah ini terkekang oleh beton di sekitarnya, sehingga tegangan tumpu yang melebihi fungsi C-nya masih dapat ditoleransi. Tetapi biasanya tetap diperlukan tulangan kekangan tambahan bila mana tegangan tumpu melebihi nilai batas berikut dengan rumus yang seperti di bawah. Di sini ada macam-macam tegangan tumpunya, mulai dari tegangan tumpu, daerah tumpu untuk kasus multiple angkur, luas tumpu efektif untuk kasus plat tumpu yang menyatu dengan plat wedge, ada juga luas tumpu efektif untuk kasus plat tumpu yang terpisah dengan plat wedge, dan juga ada detail tulangan pengekang pada daerah ancur atau angkur. Dengan pencar atau bursting, tinjau pemencaran gaya dari belakang plat tumpu ke lokasi penampangan di mana tegangan merata berdasarkan bentuk trajektori ada tekanan melintang dekat plat tumpu, tetapi sehingga setelah itu yang ada adalah tarik melintang sehingga dapat terjadi retak, dan ini adalah gambarnya. Dan juga di sini bisa dilihat ada kontur tegangan pada end block dan juga ada kontur tegangan pada kondisi konsentris. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sri. Sri, di unmute. Oke. Metode analisis untuk penentuan gaya tarik yang terjadi. Yang pertama, analogi balok tinggi. Yang kedua, pendekatan start atau N dan T. Ini adalah balok gambar. Berikut adalah balok analogi balok tingginya. Yang di sebelah gambar di sebelah kanan adalah daerah tarik yang terjadi meliputi yang pertama tarik pencar yang segaris dengan P dan tarik spalling pada permukaan blok. Estimasi gaya tarik yang terjadi. Berikut yang gambar di bawahnya adalah sectionnya, terus yang di sampingnya adalah potensial cracks-nya atau spalling-nya. Berikutnya tinjau blok badan bebas berikut
MB diperlukan untuk keseimbangan. Dan momen ini disediakan oleh gaya CB dan TB pada beton, sehingga potensi retak di bawah ini. Oke, lanjut. Distribusi tegangan melintang sigma Y adalah sebagai berikut. Berikut adalah gambarnya. Distribusi tegangan melintang dan integrasi untuk gaya tarik dapat diaproksimasi menggunakan gaya lurus, sehingga nilai aproksimasi untuk TB sesuai dengan SNI. Jadi TP dapat diaproksimasi dengan 0,2 P, di mana KR adalah rasio pemusatan tegangan H per D. Berikut adalah gambar-gambar pendekatan strat dan T, lintasan gaya pada kasus multi-angkur, gaya tarik tepi, penentuan gaya tarik tepi untuk angkur eksentrik, model start T untuk angkur yang tidak simetris. Yang berikutnya, pengaruh diskontinuitas pada zona anchorage. Jarak tepi dan notasi. Desain untuk tegangan pencar. Ini adalah berikut gambar-gambar desain untuk tegangan pencarnya. Desain untuk bursting pada bidang horizontal. Ekstra pada muka yang dibebani untuk mengatasi tegangan spalling. Sengkang tertutup yang didesain untuk gaya bursting TB sepanjang 0,8 D dan diperpanjang sejauh 1,0 D atau luasannya. Gaya bursting total TB sama dengan 0,25 P atau KR, di mana KR sama dengan A per B. Desain untuk ini, gambar ini di bawah adalah desain untuk bursting pada bidang vertikal. Sengkang tertutup yang didesain untuk gaya bursting atau TB sepanjang 0,8 dan diperpanjang sejauh 1,0. Ini adalah geometri zona lokalnya. Zona angkur bila dimensi lebar penampang atau spasi tendong lebih kecil daripada dimensi panjang. Berikut adalah gambarnya. Zona angkur bila dimensi lebar penampang atau spasi tendong lebih besar daripada dimensi panjang. Gambar berikutnya, pengaturan tulangan pada zona anchorage. Strategi untuk mencegah tegangan tarik berlebih di dekat perletakan pada elemen pretension. Elemen pretension dengan tendon lurus dapat mengembangkan tegangan tarik berlebih di dekat perletakan. Dua alternatif solusi. Yang pertama, debonding beberapa strands. Gambar di samping yang ada tanda panah itu, perhatikan kuat geser penampan dekat perletakan. Sebagai contoh digunakan selongsong debonding di sekeliling beberapa strand untuk jarak tertentu dari ujung elemen. Yang kedua, pasang strand pada tepi atas. Dua strand atas melawan tarik pada tepi atas elemen digunakan pada balok pretens. Sekian dari presentasi Terima kami. kasih. Mungkin itulah materi yang lanjut. Terima kasih sudah melihat ini. Terima kasih sudah memperhatikan ini. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah-salah kata atau materi yang kurang. Dimohon dimaklum. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Dadah. Dadah. Oke. Aduh. Udah